Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AGJ. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi deret aritmetika. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, berikut adalah pengertian dari deret aritmetika. Jadi deret aritmetika itu merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmetika. Simbol yang digunakan itu adalah Sn, yang artinya adalah jumlah n suku pertama. Misalkan nih, S1 berarti itu sama dengan U1, yaitu jumlah satu suku pertama. Berarti kalau dia S2 berarti U1 ditambah U2, suku pertama ditambah suku kedua, kan begitu. S3 berarti U1 ditambah U2 ditambah U3, yaitu jumlah 3 suku pertama, dan seterusnya. Oke ya, jadi itu adalah deret aritmetika bentuknya. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu perbedaan antara barisan dan deret. Untuk barisan itu pertanyaannya itu adalah tentukan nilai suku ke n. Tapi kalau deret itu maksudnya adalah jumlah n suku pertama, gitu ya. Nah, deret itu jumlah. Contoh nih, ada sebuah barisan aritmetika 1, 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya. Kalau ditanyakan misalkan barisannya, pertanyaannya begini, tentukan nilai suku ketiga. Suku ketiganya berapa? 7. Langsung saja U3 sama dengan 7. Tapi kalau misalkan ditanyakan tentukan jumlah 3 suku pertama, berarti ini maksudnya deret. Berarti dijumlahkan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, sehingga nilai dari S3 sama dengan 12. Hasilnya berbeda kan? U3-nya 7, S3-nya 12. Contoh yang kedua, kalau ditanyakan U4, ya sudah langsung mundur saja, berarti nilainya 10. Tapi kalau S4, 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 menghasilkan 22. Oke, sudah jelas perbedaannya ya antara barisan dan deret. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke rumus deret aritmetika. Masuk ke rumusnya nih. Jadi ada dua rumus yang bisa digunakan tergantung apa yang diketahui. Kalau misalkan yang diketahui itu adalah suku pertama dan suku terakhirnya atau UN, maka rumus yang digunakan itu yang ini, N/2 dikali U1 tambah UN. Nah, kalau misalkan yang diketahui itu suku pertama dan diketahui bedanya atau B-nya, maka rumus yang digunakan adalah yang ini, N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, jadi sebenarnya rumus yang di bawah ini, rumus yang kedua ini diperoleh dari pengembangan dari rumus pertama, gitu ya. Keterangannya, Sn itu jumlah n suku pertamanya, A itu suku pertama, ini termasuk U1 itu maksudnya suku pertama juga, N itu banyak suku, dan B adalah selisih atau beda. Oke, sekarang kita langsung ke contoh, masuk ke contoh ya. Contoh nomor 1 nih. Tentukan jumlah 11 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, jadi dari barisan ini apa saja yang bisa kita peroleh? Ternyata yang bisa kita peroleh adalah nilai A-nya, suku pertamanya 2, B-nya selisihnya 4 dikurang 2 sama dengan 2, sama N-nya sama dengan 11 sebenarnya ya, N sama dengan 11. Yang ditanyakan apa? Jumlah 11 suku pertama, berarti kan deretnya S-nya. Yang ditanyakan S11. Kira-kira menggunakan rumus 1 atau rumus 2? Nah, kita gunakan rumus yang kedua. Kenapa? Karena yang diketahui A sama B, kan begitu. Sudah, tinggal disubstitusi saja. N-nya 11 ganti, A-nya ganti dengan 2, N-nya ganti 11, B-nya ganti 2. Selanjutnya, nah dulu kan, 11 kurang 1, 10. 10 kali 2, 20, kan gitu. 2 kali 2, hasilnya 4. Gitu. Terus dijumlahkan yang ini dulu menjadi 24, coret 24 sama 2, ketemulah 12, sehingga 12 kali 11 sama dengan 132. Oke, gampang ya. Oke, itu contoh pertama. Sekarang masuk ke contoh yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan jumlah semua bilangan antara 5 sampai 198 yang habis dibagi 4.
Nah, berarti kita harus tahu apa dulu nih? Kita harus tahu barisannya dulu. Mulai dari berapa sampai berapa barisan itu, gitu kan? Nah, jadi kita tentukan dulu nih bilangan-bilangan yang habis dibagi 4 antara 5 sampai 198. Nah, ternyata kita peroleh bilangannya mulai dari 8. Kenapa dari 8? Oke, sekarang gini. Habis dibagi 4 itu kan maksudnya tidak ada sisa, gitu ya? Atau bahasa sederhananya, jika dibagi dengan 4 hasilnya bukan koma, gitu ya? Kalau 5 apakah habis dibagi 4? Tidak habis, karena ada komanya kalau dibagi, gitu kan? Kalau 6 kira-kira habis dibagi 4? Tidak juga. 7? Tidak juga. Kalau 8 habis dibagi 4. Kenapa? 8 bagi 4 sama dengan 2. Tidak ada komanya, kan begitu ya? Maka sehingga bilangan yang habis dibagi 4 antara 5 sampai 8 itu mulai dari 8, kan gitu. 8. Nah, bilangan selanjutnya berapa? Kenapa 12? Karena 12 habis dibagi 4. Atau dengan kata lain, bedanya 4. Tinggal tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Kan gitu ya. Kemudian dari mana dapat 196? Sama dengan kasus yang tadi. Kita coba dulu nih, mulai dari 198. Apakah habis dibagi 4 atau tidak? Ternyata tidak habis dibagi 4. 197 tidak habis juga. Nah, ternyata 196 itu habis dibagi 4. Sehingga suku terakhirnya itu adalah 196. Oke, gitu ya. Jadi inilah barisan bilangan yang diperoleh. Jadi dari barisan ini diperoleh nilai A-nya sama dengan 8, B-nya 8 dikurang 4. Sorry, ini salah tulis nih. Harusnya 12 dikurang 8, gitu ya. Hasilnya sama 4. 12 dikurang 8 atau 16 dikurang 12 menghasilkan 4, gitu. Nah, terus selanjutnya gimana? N-nya belum ditahu nih kan? Maksudnya dari 8 sampai 196 itu N-nya berapa? Kenapa kita butuh N? Karena yang ditanyakan itu kan jumlah semuanya nih. Atau bahasa sederhananya deretnya kan? Nah, untuk menjawab deret itu kan kita harus tahu N-nya berapa. Jadi kita tentukan nilai N-nya dulu. Dari mana? Dari UN. Kan gitu. UN-nya berapa? 196. Suku terakhir. UN itu di pertemuan sebelumnya rumusnya sudah kalian hafal kan? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B sama dengan 196. Tinggal substitusi. A-nya ganti sama 8, B-nya ganti sama 4. Dikali pelangi nih. 4 kali N ketemulah 4N. 4 kali -1 ketemu -4. Tinggal dipindah ruas. 4N-nya diam di sini, 196, 8 pindah ke sini jadi negatif 8, -4 pindah jadi positif 4, kan gitu. Dijumlahkan yang ini ketemulah 192. Berarti N sama dengan 192 dibagi 4, sehingga ketemulah 48. Banyak barisan, ya, banyak suku pada barisan ini adalah sebanyak 48, gitu ya. Oke, N-nya tadi sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah diperoleh A-nya, B-nya sudah ada, sama N-nya 48 dan UN-nya 196, suku terakhir. Karena N sudah ketemu, berarti tinggal kita substitusi ke rumus deret, ya kan? Nah, pertanyaannya pakai rumus 1 atau rumus 2? Bisa pakai rumus 1, bisa rumus 2. Karena A sama B-nya kebetulan ada juga, ya kan? Tapi lebih simpel, kalau misalkan diketahui UN-nya, ini kan UN-nya kebetulan ada nih, 196, maka lebih baik digunakan rumus yang pertama, yaitu SN sama dengan N/2 dikali U1 ditambah UN, karena lebih simpel gitu kan. Kalau diketahui UN-nya, ini kan UN-nya sudah ada, ya sudah tinggal substitusi. N-nya ganti dengan 48 yang ini. U1 atau suku pertama yang ini 8, gitu kan. UN-nya, suku terakhirnya 196. Jumlahkan dalam kurung, ketemu 204, 48 bagi 2, 24, 24 kali 204, hasilnya 4896, gitu. Jadi jumlah semua bilangan yang habis dibagi 4 antara 5 sampai 198 itu adalah
4.896. Jadi seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya agar kalian bisa lebih memahami lagi materi yang tadi sudah kita pelajari, maka silakan kalian coba 3 soal berikut, ikuti contoh dan pembahasan yang tadi. Oke, jadi itu dia video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.